Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan kita di malam hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat semuanya, buat anugerah-Mu, buat kasih setia dan berkat-Mu sampai kami boleh ada sehat kuat diberkati. Terlebih Tuhan, kalau kami akan dengarkan firman-Mu, tolong kami dan tolong setiap para pendengar yang mendengarkan firman pada malam hari ini, terlepas daripada apa yang mereka perlukan, kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita pada malam hari ini, langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29 ya. 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda itu, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak Allah, anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya. Jadi tema renungan kita pada malam hari ini adalah apakah yang kamu cari? Ya. Apakah yang kamu cari? Ya. Tentu kalau kita melihat dalam konteks Yohanes pasal yang keempat, ada motivasi-motivasi di balik mereka mengikuti Tuhan atau mereka percaya pada Yesus. Ya. Ada motivasi-motivasi. Dalam hal ini mereka mengikuti Yesus hanya karena roti. Itu jelas di ayat 26. Ya. "Aku berkata kepadamu," ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Itu ya. Ada begitu banyak motivasi orang mengikut Tuhan. Ada begitu banyak motivasi orang percaya Yesus. Ya, ada begitu banyak ya, dorongan ya. Apa yang menjadi tujuan dia mengikuti itu ada motivasi di belakangnya. Dalam hal ini roti, makanan, kebutuhan pokok secara manusia ya. Dan sekali lagi tema pada malam hari ini adalah apakah yang kita cari ya. Ketika kita mengenal Yesus, kita percaya Yesus, apa yang kita cari dari seorang Yesus? Itu dia pertanyaannya. Apa yang kita cari untuk mengikuti Yesus? Apakah standar pengiringan kita kepada Yesus itu sama dengan mereka-mereka yang ada dalam Yohanes pasal 6? Gitu. Yang ditegur oleh Yesus, "Kamu ikut aku itu bukan karena kamu melihat tanda, tapi hanya karena roti." Gitu. Apakah standar pengiringan kita dengan mereka itu sama? Ya. Aku akan cari Yesus ketika aku butuh gitu. Aku butuh ini Yesus, aku berdoa, "Tuhan, aku perlu ini, perlu itu dan lain sebagainya." Ya. Ketika tidak ada keperluan, Yesus ditinggalkan. Ya. Nah, sama kita kayak mereka yang hidup, mereka yang ada dalam Yohanes pasal 6. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
Mereka mengajar Yesus. Kalau jemaat Tuhan baca pasal 6, mereka cari Yesus. Nah, ya, dari ayat 1 di ayat sebelumnya, mereka mencari Yesus dan berusaha untuk menemukannya. Dan kemudian di ayat 25 tadi mereka menemukan Yesus dan kemudian mereka bertanya, sejak kapan engkau udah di sini? Bila mana engkau ada di sini? Yesus menjawab mereka, engkau mengikuti aku, engkau mencari aku bukan karena tanda-tanda. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan besar yang Yesus lakukan, tetapi bukan itu motivasi mereka. Motivasi mereka adalah roti yang mereka nikmati dari 5 roti 2 ikan. Ya. Pasal 6 ayat 1. Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Cuman karena perkara roti itu menjadi motivasi besar dalam mengikuti Tuhan. Saya rasa itu terlalu kecil motivasinya untuk kita menyandingkan Yesus itu dengan perkara roti yang bisa dia lakukan. Padahal Yesus bisa melakukan apa yang besar, yang lebih daripada sekedar roti. Bahkan membangkitkan orang mati itu bisa Yesus lakukan. Tetapi kenapa mereka ini mengikuti Yesus itu hanya perkara roti? Itu dia pertanyaannya. Kenapa motivasinya itu roti gitu? Dan itu sering terjadi. Kita pun saat ini mungkin seperti itu. Mungkin kita bukan perkara roti. Mungkin kita perkara-perkara yang lain. Perkara percintaan bisa, jodoh, ya, masalah keluarga, pergumulan dan lain sebagainya. Gitu. Ketika datang pergumulan, Yesus itu selalu dicari. Ketika butuh pertolongan, Yesus itu selalu dicari. Ketika datang kebutuhan, Yesus itu selalu dicari. Murid-murid ini, ya, orang-orang pada saat itu ketika mereka punya suatu kebutuhan yang pada saat itu adalah roti, mereka mencari Yesus. Karena mereka sudah makan roti yang dari Yesus, yang Yesus telah adakan. Namun sekali lagi mereka ditegur, kamu mengikuti aku karena bukan berdasarkan tanda-tanda, melainkan karena sebuah roti. Ya. Tapi perlu kita sadari, bukan pemberian itu yang seharusnya menjadi motivasi kita mengikut Yesus, bukan. Tapi sebaliknya, yang Yesus mau adalah kamu percaya gak sama dia? Kamu percaya gak sama dia? Gitu. Ayat 29 berkata, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Itu jelas. Hendaklah kamu percaya. Jadi dasar motivasi mengikuti Yesus bukan hanya perkara mau dia bisa melakukan mujizat, dia bisa memberikan ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi dasar dari aku mengikuti Yesus karena aku percaya. Nah, kepercayaan inilah yang harus timbul gitu di kehidupan kita, bahwa dia Allah, dalam hal ini adalah utusan Allah gitu. Nah, orang-orang pada saat itu tidak mengakui bahwa dia itu utusan Allah. Mereka hanya tahu Yesus itu manusia yang luar biasa. Titik. Itu dia bukan Mesias, bukan raja, bukan anak Allah yang maha kuasa, bukan. Pemikiran mereka belum sampai situ. Sehingga pengiringan mereka itu berdasarkan pemberian. Pada saat itu roti. Gitu. Kalau pengiringan kita berdasarkan pemberian, kita bisa kecewa. Ketika Tuhan tidak memberi atau belum memberi, kita akan kecewa dan kemudian kita marah. Gitu. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang jahat. Gitu. Kalau pengiringan kita akan Yesus didasari dari motivasi pemberian. Seharusnya motivasi kita adalah diberi ataupun tidak diberi, kapan atau lambat, ya, tetap percaya. Gitu. Aku percaya. Gitu. Jadi bukan karena pemberian yang membuat saya percaya, tapi saya diberi ataupun tidak diberi, saya tetap percaya Yesus. Dia adalah Tuhan. Itu yang harusnya menjadi motivasi kita, jemaat Tuhan yang ada. Bukan karena sebuah pemberian.
Nanti ketika Tuhan tidak, kita berdoa, Tuhan aku pengen ini, dan tiba-tiba Tuhan gak jawab, kita marah. Dan itu luar biasa kita bisa marah. Kita bisa tidak ke gereja, tidak mau melayani, tidak mau berdoa, kecewa sama Tuhan. Kalau dasar motivasi kita adalah sebuah pemberian. Tapi jadilah Kristen-Kristen yang militan, diberi ataupun tidak, aku tetap percaya sama Tuhan. Kalau jemaat Tuhan melihat contoh Sadrak, Meshak, Abednego, ketika mereka harus diperadabkan dengan perapian yang menyala-nyala, ya, mereka harus dipaksa untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Tapi mereka bilang, dan kalau tidak mereka menyembah, mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Konsekuensinya mati, hanya karena percaya kepada Allah. Kristen militan. Sehingga mereka berkata, kami tidak mau menyembah Allah dewa Tuanku. Itu kata Sadrak, Meshak, Abednego. Kami percaya kepada Allah, tapi meskipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala ini, percayalah bahwa kami tidak akan menyembah Allahmu. Bayangkan jemaat Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan yang begitu kuat membuat mereka tidak bergeser daripada sebuah penyembahan, tidak bergeser daripada kebenaran firman Allah. Saya rasa ini pun yang harus dibangun oleh jemaat Tuhan. Biarlah pengiraan kita akan Kristus itu lahir daripada pengertian yang benar, motivasi yang benar. Aku mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan. Ditolong gak ditolong, aku tetap percaya Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, aku tetap percaya Tuhan. Cepat atau lambat, ya atau tidak, aku tetap percaya Tuhan. Karena aku tahu Allahku adalah Allah yang baik, dan Allahku yang baik pasti akan melakukan yang terbaik bagi diriku. Nah, kepercayaan ini yang harus timbul. Optimisme, positive thinking, ya. Tapi seringkali kita marah. Ya. Namun kemudian belajarlah untuk kemudian melihat apa yang kita cari di hari-hari ini. Jawabannya cuma satu, carilah Tuhan, ya. Carilah Tuhan, ya. Sehingga ketika kita menemukan Tuhan, mempercayai Tuhan, sehingga segala urusan yang bersifat jasmani, Tuhan bilang dalam Matius pasal 6, carilah Tuhan maka semuanya itu akan kupenuhi, ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya rasa itu saja, dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu sampai hari ini. Terima kasih buat firman-Mu untuk mengajarkan kami bahwa biarlah pengiringan kami didasari karena kami percaya, kami mengasihi Tuhan, bukan hanya karena pemberian kami, tapi kami tahu bahwa pemberian itulah bentuk penghiburan kepada kami. Tetapi sesungguhnya tambahkanlah iman kami, tambahkanlah kami untuk tetap mengasihi Engkau dan terus membantu kami dalam kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan, mereka yang mendengarkan pada malam hari ini, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.